Tengah-tengah kita, yaitu Coach Afni, nih sebagai ahlinya. Coach Afni Widadari Febilia, SFT, FTR, Coach Lisfit, dan fisioterapis. Bagi Sobat Lisfit yang ada pertanyaan atau ingin sharing seputar topik ini, atau boleh seputar ya keolahragaan, terus Coach, misal aku ada riwayat cedera juga boleh loh bertanya ke Coach Afni. Boleh langsung di-unmute saja atau dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kepada Coach Afni, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Haira. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Coach. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan otot untuk mencegah terjadinya osteoartritis dan osteoporosis. Oke, saya mau share screen dulu. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Aman, jelas. Oke, aman. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pernah dengar nggak sih apa itu osteoartritis dan osteoporosis? Sebelumnya udah pernah dengar belum? Boleh ditulis di komen. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu osteoartritis? Osteoartritis adalah penyakit degeneratif pada tulang rawan yang mengalami kausan dan kerusakan pada sendi. Berarti osteoartritis ini kelainannya itu pada sendi ya. Karena sendi kita itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya, ada di lutut, ada di pinggang, ada di shoulder, ada di jari-jari, ada di tulang belakang. Jadi osteoartritis ini bisa menyerang semua sendi kita itu. Tapi karena uh, sendi lutut ya yang paling berat kerjanya, jadi kebanyakan 80% di rumah sakit itu kebanyakan kenanya osteoartritisnya pada lutut. Sedangkan osteoporosis itu adalah kondisi tulang memburuk di mana pori-pori tulang mengalami pengeroposan sampai akhirnya tulang kehilangan masanya dan menyebabkan patah tulang. Nah, kalau osteoporosis ini berarti kenanya pada tulangnya ya teman-temannya. Jadi mungkin banget nih untuk satu orang itu kenanya dua penyakit ini langsung gitu. Nah, pada osteoporosis ini nggak ada nyeri yang dirasain ya teman-teman. Tiba-tiba patah aja. Nah, kalau udah patah itu baru nyerinya terasa. Nah, ini osteoporosis tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi hilangnya kepadatan pada tulang. Gitu. Terus kalau pada osteoartritis atau kita di rumah sakit itu nyebutnya OA, itu seperti ini. Jadi karena rusaknya si kartilago ini, kartilago itu pelindung ujung tulang ya teman-teman, itu saling bergesekan atas dan bawah sehingga munculnya osteopati seperti tulang osteofit atau seperti tulang muncul kecil-kecil ini. Nah itu saling bergesekan berarti membuat nyeri gitu. Faktor resikonya itu biasanya orang yang sudah berusia di atas 50 tahun. Tapi kemarin waktu saya praktek di rumah sakit sebenarnya ada ya pasien 30 tahunan gitu. Saya juga bingung kok bisa gitu, kaget gitu. Kenapa ada orang di bawah 50 tahun tapi udah kena OA, kebetulan perempuan dan berat badannya berlebih. Kebetulan saya tanya juga nggak aktif berolahraga, tapi lututnya nyeri gitu. Jadi udah kena osteoartritis ya, udah kena OA dari umur 30-an. Terus cedera pada sendi atau overuse. Sebenarnya cedera ini biasanya untuk orang yang aktif berolahraga ya, kadang ada yang meniskesnya rusak atau ACL-nya putus. Nah itu kalau dibiarin, nggak disembuhkan, nggak dioperasi misalnya, ya
pasti lama-lama akan kena OA juga. Terus obesitas otomatis karena kerja lutut yang berlebih. Jadi lututnya tuh menekan gitu, saling tekan. Terus kelainan struktur tulang ini contohnya seperti orang yang lututnya berbentuk X atau O. Terus otot lemah sehingga memiliki postur yang buruk, terus genetik, dan wanita. Ya, wanita ini paling banyak teman-teman. Jadi waktu saya di rumah sakit itu ya 70% lah itu wanita semua, ibu-ibu semua yang kena OA. Terus kalau osteoporosis wanita juga dan bertambahnya usia. Kalau wanita pada osteoporosis ini karena wanita itu menopause ya, ada fase menopause sehingga itu berkurangnya hormon estrogen sehingga kepadatan tulangnya juga jadi berkurang. Terus pasien yang sedang dalam masa pengobatan yang cukup lama, terus kurangnya paparan sinar matahari, asupan vitamin D dan kalsium, terus merokok, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi kafein. Oke, yang kita bahas tadi, kenapa wanita yang paling banyak kena osteoartritis atau OA? Karena ada key angle ini, teman-teman. Jadi, wanita itu dilahirkan dengan pinggul yang lebih lebar ya daripada laki-laki. Sehingga key angle-nya juga lebih besar. Otomatis tumpuan pada lututnya ini itu nggak rata, teman-teman. Apalagi nih kalau misalnya nggak olahraga gitu ya. Berarti otot-otot di pahanya juga berarti nggak kuat gitu. Jadi lututnya makinlah kerja sendiri gitu. Istilahnya untuk menopang tubuh kita. Terus tanda dan gejalanya. Kalau OA ini biasanya nyeri pada sendinya gitu, susah gitu gerakin lututnya. Terus stiffness atau kaku pada pagi hari, terus berkurangnya range of motion atau sudah kaku gitu ya. Terus ada suara clicking dan popping, jadi krek gitu setiap digerakin lututnya. Terus bengkak pada sendinya biasanya karena adanya peradangan sudah. Terus sendinya jadi tidak stabil. Terus kalau osteoporosis ini biasanya mbah-mbah ya giginya pada copot, itu berarti osteoporosisnya berefek pada rahangnya. Terus nyeri pada punggung. Nah, nyeri pada punggung di sini sebenarnya itu sudah karena adanya patah tulang nih pada tulang di vertebrenya, di tulang belakangnya. Jadi menekan pada saraf pusat, jadi ada nyeri menjalar biasanya. Jadi bisa penyebab saraf kejepit juga. Terus tinggi badan berkurang, patah tulang, dan punggung yang bungkuk. Terus pencegahannya, apa aja nih teman-teman? Itu ada, kalau OA itu otomatis menjaga berat badan. Terus mengontrol gula darah sehingga nggak ada peradangan nih. Karena gula darah itu meningkatkan adanya peradangan di tubuh kita, terus melakukan olahraga, otomatis dan menjaga sendi. Nah, gimana sih caranya menjaga sendi ini, teman-teman? Caranya ya meningkatkan kekuatan otot yang ada di sekitar sendi tersebut. Misalnya kalau lutut, meringankan kerja sendi lutut berarti meningkatkan kekuatan otot quadricepsnya, otot hamstringnya, gitu ya. Terus melakukan gaya hidup sehat. Terus Coach kayaknya Paulin, ada yang belum sebentar ya. ya. Coach Paulin belum di mute. Mohon maaf. Oke. Kalau
osteoporosis, pencegahannya dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D, olahraga weight bearing, contohnya seperti berjalan, yoga, seperti itu. Terus tidak merokok, tidak minum alkohol, menjaga berat badan, makan makanan yang sehat, dan tetap aktif. Jadi gunanya olahraga di osteoporosis ini juga penting banget ya teman-teman, supaya tulangnya jadi kuat, jadi nggak gampang rapuh gitu ya Pak. Nah, ini contoh latihan kekuatan otot untuk mencegah terjadinya osteoartritis dan osteoporosis tadi. Contoh yang pertama itu adalah ini. Nah, ini meningkatkan kekuatan otot di daerah paha bagian luar, teman-teman. Bisa dengan resisten band, kalau nggak punya resisten band nggak apa-apa. Itu dengan gerakan ini, bridging, clamps, terus curtsy lunge, fire hydrant, ya. Ini bagus banget teman-teman untuk mengaktifkan otot paha bagian luar, karena kebanyakan orang yang punya kelainan X gitu ya kakinya itu sebenarnya karena otot paha bagian luarnya itu lemah teman-teman. Terus otot paha bagian dalamnya itu kaku, tight gitu ya, jadi harus dirilis. Jadi sebenarnya orang yang kakinya yang punya kelainan X atau O itu bisa banget untuk disembuhkan. Terus ini untuk meningkatkan kekuatan otot quadricepsnya dengan squat, terus lunges, terus wall slide. Ini diberi tahanan sekitar 30 detik sampai 1 menit. Bulgarian split squat. Nah, ini level up-nya si lunges tadi ya, teman-teman. Terus ada leg extension, ini biasanya di tempat gym. Nah, ini sama ya, alatnya sama. Kalau ke rumah sakit, itu biasanya fisioterapis di sana untuk mengaktifkan otot quadricepsnya pasien-pasien yang udah kena OA gitu dengan cara alat ini, leg extension. Tapi jangan sampai ya teman-teman pakai alat ini di rumah sakit. Jadi bagus banget ini untuk mengaktifkan otot quadriceps teman-teman. Terus barbell back squat. Nah, selain mengaktifkan otot quadriceps, jangan lupa juga untuk mengaktifkan otot hamstring, karena otot hamstring ini adalah otot stabilisator. Dengan cara squat, juga sama. Terus kettlebell swing, kalau nggak punya kettlebell bisa diganti dengan dumbbell, terus RDL, Romanian deadlift, terus lying leg curl. Ini kalau nggak ada alatnya, kalau nggak ke gym gitu ya teman-teman, bisa pakai dumbbell yang ditaruh di belakang lutut, terus diangkat. Terus Nordic curl dan lateral lunges. Nah, untuk misalnya teman-teman mau ngelatih orang tuanya nih yang sakit, udah mulai sakit lututnya gitu ya, boleh banget ini dilatih dengan cara bridging exercise dan straight leg raises. Terus ini namanya pumping exercise teman-teman. Ini bagus banget juga untuk orang yang sedang recovery di bagian lututnya. Untuk jadi caranya itu pakai handuk, terus digulung-gulung, terus ditaruh di bawah lututnya, terus ditahan selama 8 detik. Ditekan lututnya ke bawah, terus ditahan selama 8 detik. Bisa 8 kali repetisi, tergantung kondisi. Terus ini static bicycle. Static bicycle ini juga bagus banget ya teman-teman. Kalau misalnya misalnya jalan aja udah sakit, pokoknya yang tumpuan lutut udah sakit, gitu. Tapi mau menggerakkan
sendi lututnya itu pakai static bicycle. Kalau misalnya ada yang nanya, boleh nggak sih pakai sepeda biasa? Itu sebenarnya boleh, cuma dilihat dulu jalannya nggak boleh ada naik gunung karena takutnya itu kan memberikan tekanan di lututnya. Gitu. Terus stretching and release. Nah ini kadang dilupain ya teman-teman. Kalau misalnya olahraga sih ingat ya Kak, kalau ada cooling down gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman habis misalnya perjalanan jauh, jalan jauh atau naik mobil gitu duduk lama atau habis belanja gitu ya, jalan lama, pasti lupa kan teman-teman untuk ngelakuin stretching and release ini. Padahal ini penting banget. Karena stretching atau peregangan otot aktivitas yang dilakukan untuk menjaga otot tubuh lebih lentur, kuat, dan sehat. Dan manfaat stretching ini untuk meningkatkan fleksibilitas otot, mengurangi stres pada otot, memperbaiki postur tubuh, dan melancarkan peredaran darah otot. Biasanya itu kalau orang dibiarin ya, nggak apa-apa misalnya nyeri dikit, lama-lama itu sebenarnya akan menjalar tuh teman-teman ke pinggangnya, jadi sakit pinggang gitu. Jadi sebenarnya stretching ini penting banget teman-teman. Nah ini contoh stretching untuk otot quadricepsnya. Nah untuk yang advance ini salah satunya ini bagus juga untuk stretching bagian gluteus ya, untuk bagian pantatnya. Kalau misalnya teman-teman duduk lama, misalnya kerja lama, bisa digunakan. Dan otot hamstring. Kebanyakan otot hamstring kita itu pendek ya teman-teman, karena ya jarang di stretching gitu. Padahal ini salah satu penyebab dari penyakit OA juga teman-teman, osteoartritis. Kalau hamstringnya pendek, berarti kan tekanan pada lututnya itu semakin mepet ya teman-teman ya, lututnya tuh jadinya saling menekan gitu, lama-kelamaan jadinya pasti OA juga. Terus ini hamstring stretch yang paling mudah, bisa kakinya dinaikin ke atas kursi gitu ya teman-teman, terus pinggangnya maju. Dan ini foam roller untuk membantu rilis di otot paha bagian luarnya. Nah, untuk kesehatan tulang dan mencegah penyakit tulang, ada baiknya mulai sekarang untuk melakukan pencegahan dini dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung kalsium, asam lemak omega-3, sayuran, dan protein sehat. Selain itu, melakukan olahraga aktif, baik kardio maupun angkat beban, itu sangat disarankan ya teman-teman, tapi jangan berlebihan. Berikan tubuh waktu beristirahat untuk memulihkan diri dari aktivitas fisik yang dilakukan. Rest itu juga penting ya teman-teman, bagian dari olahraga juga. Take care of your body, because it's the only place you have to live. Oke. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Coach Afni penjelasannya sangat Iya. jelas ya, Sobat Lispit. Jadi osteoporosis dan osteoartritis itu bisa bukan hanya orang tua aja ya Coach, tapi Iya. juga bisa dari usia 30 kalau misalnya kita tidak menjaga pola hidup sehat, pola gerak juga, pola istirahat, seperti itu. Iya. Sobat Lispit, mungkin ada yang ingin bertanya pada Coach Afni seputar osteoartritis atau osteoporosis juga boleh. Mungkin punya gejala-gejala yang mirip dengan tadi gejala yang ditunjukkan Coach Afni di slide. Boleh juga dicurhatkan saja. Atau mungkin ada keluarga juga yang sudah mengalami. Ya, Boleh. Dan Sobat Lisket, seperti tidak asing boleh. ya tadi melihat. Boleh Mbak Bianca sebelum aku lanjut. Mbak Bianca mau langsung unmute. Halo, selamat pagi, Coach. Halo, selamat Selamat pagi, pagi Mbak Mbak Bianca. Terima kasih kesempatannya. Coach, saya mau tanya, jadi ibu saya itu sudah memang diagnosisnya itu adalah OA ya, jadi lututnya sebelah
kanan itu kaku dan nggak bisa, jadi kayak sampai nggak bisa digerakkan gitu. Tapi ibu saya itu memang sudah disarankan untuk suntik yang di lutut itu, tapi beliau memang takut gitu ya, Coach. Nah, Iya. saya mau tanya, gimana sih treatmentnya kalau di rumah? Maksudnya supaya mengurangi rasa sakitnya itu, mengurangi kekakuannya itu kan tadi katanya ada yang pakai sepeda gitu, tapi ibu Iya. saya sudah mungkin karena sudah sepuh ya, jadi kehilangan keseimbangan gitu loh, Coach. Selain itu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Iya. Eh, ya, makasih Mbak Bianca pertanyaannya. Langsung dijawab ya nih Mbak. Langsung Oke. aja, Coach. Iya. Eh, boleh dicoba yang pumping exercise tadi Mbak Bianca. Jadi pakai handuk itu digulung-gulung handuknya, terus ditaruh di bawah lututnya, terus ditekan lututnya itu ke bawah, terus Mbak pegang daerah pahanya, kerasa nggak, aktif nggak gitu ya, keras nggak gitu. Nah itu salah satu cara untuk mengaktifkan si otot quadricepsnya. Jadi biasanya untuk mengurangi nyerinya ya berarti meningkatkan kekuatan otot si pahanya itu Mbak, paha bagian depan itu. Quadriceps itu. Tapi kalau misalnya mau nyoba yang disuntik itu sebenarnya boleh ya, itu kan berarti menambah cairan sinovial namanya, cairan yang di lututnya. Tapi tetap aja itu ada jangka waktunya, karena sebenarnya itu nggak menyembuhkan apa-apa, cuma mengurangi nyeri sementara gitu. Itu sih Mbak. Bagaimana, Mbak Bianca? Apakah terjawab? Terima kasih, Coach. Coba nanti saya praktekkan sama Ibu. Iya, Iya terus kan Mbak Bianca dijaga ya ini. Mbak. Takutnya ada jatuh atau gimana karena pasti ada osteoporosisnya juga kalau udah tua itu karena keseimbangannya juga udah berkurang kan Mbak, jadi kalau bisa di samping-samping dindingnya itu dipasang pegangan, misalnya kayak di WC gitu dipasang pegangan supaya nggak jatuh. Jadi Baik, memang Coach. rentan Terima jatuh ya, Coach? kasih. Ya, Jadi rentan jatuh ya, Coach, kalau sudah sangat rentan jatuh, osteoporosis. pasti keseimbangannya juga berkurang gitu. Oke. Mbak Bianca dijaga ya orang tuanya supaya Ya, tidak semakin parah. Pastilah dijaga kan sebagai seorang anak ya. Kan Mbak Iya, Bianca sudah sering nih betul, Coach. olahraga, jadi bisa sambil mengajari ibunya. Jadi bisa iya, sehat dan kuat Ya. bersama ya. Iya, iya. baik, Oke. Coach. Terima Iya. kasih. Sama selanjutnya ada dari Mbak Kredita Handini. Coach izin bertanya, boleh langsung diambil Boleh, aja. boleh. Oke, selamat siang Coach. Iya. Coach Selamat siang. sama kayak Mbak Bianca. Jadi kebetulan ibu saya ini juga sama ya, sudah didiagnosa osteoartritis di lututnya dan beliau ini keduanya sih Coach. Jadi sudah yang kemarin yang kalau Mbak Bianca ibunya sudah disarankan untuk disuntik, ibu saya sudah disuntik juga. Bahkan sudah disarankan untuk operasi karena sudah nggak ada bantalan lututnya gitu loh Coach. Jadi udah nggak ada, jadi lapisan apa sih kayak entah ya, saya juga nggak tahu dokternya sih bilang sudah nggak ada bantalan lutut atau kayak gimana Iya, gitu. iya Jadi benar kayak benar. antara tulang sama tulang kegesek gitu loh Coach, kayak Iya, gitu. Nah, terus beberapa kali tuh sudah suka bengkak. Nah, sekarang ibu saya ini terapi kayak katanya renang itu bisa mengurangin, nyeri gitu kan iya Coach. benar. Cuman kan Iya. karena kan keterbatasan waktu, ada nggak exercise kan saya juga tadi ketinggalan penjelasan. Jadi ada nggak selain berenang yang bisa dilakukan di rumah selain yang tadi? Saya khawatirnya kalau yang dikasih bantalan itu, saya salah terapinya gitu loh Coach, maksudnya kayak gitu. Oh, iya iya. Udah itu aja sih. Iya. Terus gimana Coach untuk pencegahannya? Karena kan, katanya kalau perempuan itu gampang setelah menopause dia gampang kena apa, osteoporosis sama osteoartritis ya Coach, kayak Iya. gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kita-kita yang belum menopause gitu loh, maksudnya kayak gitu sih. Terima kasih Coach. Oh iya, sama-sama. Sebenarnya berenang itu juga bagus banget sih, karena itu mengurangi gaya gravitasi ya, tekanan di tubuhnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa berenang, bisa diganti dengan static bicycle itu Mbak. Sepeda yang diam ya. Kalau enggak
eh, untuk mengaktifkan, intinya tuh diaktifin otot di pahanya gitu Mbak, karena kebanyakan ya orang tua itu otot-ototnya tuh semuanya udah lemah gitu. Gimana nih cara aktifin otot di pahanya? Boleh misalnya kakinya lurus, terus Mbak kasih tahanan di bagian ankle-nya, di punggung punggung telapak kakinya gitu, terus disuruh angkat. Tapi Mbak tahan. Terus Mbak ngerasain tuh pegang bagian pahanya aktif nggak gitu. Pokoknya intinya aktifin aja otot di daerah pahanya untuk membantu lututnya. Jadi nyerinya juga berkurang otomatis. Terus gimana sih pencegahannya? Pencegahannya itu ya dengan cara kita dari sekarang harus meningkatkan kekuatan otot di bagian paha kita gitu. Dengan cara ya olahraga tadi, squat, bukan banyak lah aktif yang tadi saya contohin itu. Bisa diulang lagi nanti slide-nya. Gitu. Dan makan makanan yang sehat juga. Gitu. Jangan mager-mageran. Itu sih Mbak. Oke, bagaimana Mbak Kredita? Udah Coach, Oke, terima sudah kasih cukup ya. terjawab. Ya. Oke. Jadi tadi kan banyak ini ya Coach, banyak latihan-latihan yang sepertinya tidak asing nih kita suka praktekkan di Miss Tiga Lower Benar. Body, benar banget. Jadi jangan skip leg day ya Sobat Lisfit. Walaupun misuh-misuh leg day-nya nih gitu. Aduh gimana dong, aduh capek banget, keringetan banget, heart rate tinggi segala rupa gitu kan kalau lagi squat, apalagi back squat. Jangan di skip sama sekali, itu ternyata sangat bermanfaat banget ke masa depan kita kelak supaya terhindar dari OA dan OP. Seperti itu, Sobat Lisfit. Ada yang bertanya lagi mungkin? Jadi lebih bahagia ya habis ini kalau menyambut leg day. Iya, karena fungsinya banyak banget. Benar. Oke, ada yang bertanya lagi? Ini nih yang suka rajin leg day nih aku sapa satu-satu. Mbak Isabel, halo Mbak Isabel. Teman-teman apa nih yang dirasakan manfaatnya kalau sering latihan kaki? Udah pasti lebih kuat dong kakinya. Terus juga jadi naik turun tangga tuh nggak ngos-ngosan, bener nggak sih? Terus jadi kuat angkat-angkat. Jadi ya lebih apa ya? Terus jadi ini loh, jadi badan tuh jadi lebih fit aja kalau rutin latihan kaki, Coach. Tuh, Teman-teman di sini pasti ditabung ototnya iya dari kan? sekarang, Mbak Haira ya. Betul, karena kan otot terbanyak kan di kaki ya, Coach. Benar, otot paling besar itu otot quadriceps. Oh, otot terbesar, betul. Otot paha ya. Iya, Kok otot terus paha. kalau ada yang takut nih, aku latihan kaki takut jadi gede gitu. Pahanya gimana tuh, Coach? Enggak ya, kecuali minum steroid gitu. Minum sesuatu, iya, pembesar Enggak, gitu. iya. Enggak ya, Enggak bakal jadi. teman-teman. Paling Iya. nih jadi bagus aja itu butinya, terus kan lekuk-lekuknya. Jadi bagus ya, Coach. Iya, jadi makin tua otomatis otot kita juga udah makin kuat gitu. Betul banget. Kekuatan yang kita cari ya, Sobat Betul, Lisfit. powernya. Oh. Ada Coach Pauline. Halo Coach Pauline. Makasih sudah hadir. Kasih Coach Pauline. Ada Coach Zarah juga nih di sini. Sobat Lisfit, ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Oh iya, soal ibu-ibu, soal ibu-ibu yang tadi disuntik itu loh lututnya. Ibuku Iya. juga sudah disuntik, Coach. Gitu. Jadi sendi lututnya kan yang bermasalah gitu. Tapi ya olahraganya sekarang baru maunya jalan kaki aja. Nah, aku sekalian nanyain di sini untuk yang sudah ada riwayat seperti itu ya, Coach. Lari atau jalan kaki yang disarankan? Sebenarnya untuk kalau udah sakit kayak gitu malah harus dikurangin Mbak, jalan kaki, naik tangga, Gitu. atau jangan sampai juga berlari karena kan otomatis itu memperberat kerja lututnya kan Mbak, gitu. Jadi nggak boleh ada tumpuan, gitu. Oh, jadi memang udah aja strength training dan latihan-latihan exercise yang tadi yang rehab itu ya, Coach. Benar, dikurangin
untuk penekanan pada sendinya itu, Mbak. Jadi misalnya diganti dengan berenang atau static bicycle gitu. Oke, tuh ada tadi dari Mbak Bianca lagi. Untuk kasus ibu saya, lututnya sudah kaku, jadi kalau tidur malam itu diluruskan saat bangun, jadi tidak bisa ditekuk. Apakah terapi diganjal handuk saat tidur bisa membantu? Bisa, sangat bisa membantu Mbak Bianca. Oke, Jadi kalau nggak ini kaku. coach, kalau kompres apa membantu setelah latihan? Kalau kompres, nah orang-orang kadang bingung ya Mbak, mau kompres dingin atau hangat ya gitu. Gitu. Nah, sebenarnya dingin atau hangat ini sama-sama baik ya, tapi tujuannya tergantung tujuannya apa. Kalau misalnya kita habis cedera, jatuh nih Mbak, itu berarti kompresnya kompres dingin, karena dingin itu untuk menurunkan nyeri juga, terus uh, peredaran darahnya ditahan gitu. Jadi nggak bengkak, nggak semakin bengkak. Gitu. Tapi kalau misalnya panas, nah ini untuk melancarkan peredaran darah. Jadi kalau untuk ibu-ibu nih yang udah tua gitu, itu boleh banget. Sangat disarankan untuk terapi hangat tadi. Gitu. Untuk melancarkan peredaran darahnya, jadi nggak makin bengkak. Gitu. Berarti kalau untuk ibunya Mbak Bianca ini boleh banget Mbak, kayak mau tidur atau sesudah bangun tidur itu telapak kakinya itu digerak-gerakin ke atas ke bawah gini. Nah ini juga termasuk mengaktifkan otot quadriceps loh Mbak, atas ke bawah, jadi nggak kaku. Kan itu gampang ya. Oke, not banget nih buat aku. Jadi sebelum tidur juga harus sering di stretch. Terus apa Benar. telapak kakinya? Nah, betul. Karena aku juga ada riwayat rheumatoid arthritis ya, Coach. Jadi aku tadi nge-note banget semuanya penjelasan Coach nih. Terima Ya. kasih, Coach. Iya, Mbak Bianca. Terima kasih ya. Ya. Sobat Lisfit lainnya mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi pengalamannya. Jadi artritis aku ya coach sedikit cerita sudah Ya. sudah membaik karena ya itu tadi ada diet antiinflamasi juga, Benar, lalu ngulangin juga gula aku ya Mbak. exercise. Iya betul, itu wajib banget kalau enggak aku agak kering kambuhnya ini pinggangnya, dan aku waktu itu artritisnya tuh sebelah gitu loh coach. Sebelah tuh kaku yang kayak orang stroke gitu. Ternyata banyak banget ya pemicunya. Salah satunya dulu kan jarang olahraga. Nah, sekarang aku olahraga, terus jaga nutrisi juga gitu, Coach. Jadi benar banget apa yang disampaikan oleh Coach Afni tadi. Seperti itu. Jadi semoga tidak terulang lagi. Iya, Semoga sehat benar. terus. Semoga Oke. lebih aware ya Mbak jadinya sama kesehatan. Betul, betul, betul. Karena tubuh kita, benar tadi kata quotes-nya, Coach, tubuh kita itu ya jadi kendaraan kita, jadi satu-satunya tempat kita tinggal, yang menemani kita ya. Bukan kita. Mungkin lagi pada ini, Coach, lagi pada weekendan kan, terus Weekendan, iya, bener. Ini lagi pada di habis mall. pada habis pada coaching juga kan, Iya. gitu. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja. Dari Coach Afni mungkin ada kesimpulan, ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk Sobat Lisfit? Nggak apa-apa kok Zara. Kasih sudah hadir. Intinya kalau bisa nabung otot dari sekarang itu jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Jangan tapi untuk orang tua kita juga nggak ada kata terlambat tuh untuk meningkatkan kekuatan otot gitu. Banyak banget loh teman-teman kayak orang tua itu yang kelihatannya udah nggak bisa nih, nggak bisa dilatih lagi, tapi sebenarnya bisa gitu untuk mereka paling nggak lebih mandiri gitu, untuk meminimalisir terjadinya jatuh gitu. Itu aja sih Setuju teman-teman. banget, setuju banget. Semoga Sehat ilmu untuk yang kita, ya. ya, Sehat untuk kita dan untuk keluarga kita. benar. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat ya teman-teman, untuk teman-teman, untuk keluarganya gitu.
Terima kasih Coach Afni atas sharing-sharingnya, sangat bermanfaat. Mohon maaf ya Sobat Lispit apabila dari kami, dari Lispit sendiri ada kekurangan. Semoga dimaafkan. Oke, terima kasih Mbak Siti. Kita foto dulu yuk. Oke, yang mau on cam boleh. Oke, Kak Nurul, Kak Mirna. Ada lagi kah? Coach Pauline mau on cam kah? Yuk, siapa lagi yang on cam? Oke, paling segini aja ya. Oke. Aku mulai hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Coach. Oke, Sama makasih teman-teman ya Makasih semua. semuanya sudah teman-teman. hadir. Stay fit dan Selamat Lispit ya. weekendan. Hey, happy weekend.